Cakep. Belum ya? Oh, belum. Kota Balikpapan, kota yang bikin. Cakep. Bikin orang datang berbondong-bondong. Cakep. Emang boleh sacet itu dukung IKN? Cakep. Cuma Baganjar nih bos, senggol dong. Yeay. Waduh. Saya membuat program. Internet cepat, gratis, merata untuk anak sekolah. Jangan tepuk tangan dulu setuju apa enggak. Aku sudah tahu kalau gratis. Kita punya gadget, maka kemudian kita akan bisa menyampaikan informasi jauh lebih cepat kepada mereka. 53,2 juta yang coba kita dorong. Inilah mimpi besar kita, infrastruktur segera dibereskan, APBN mengarahkan untuk membantu di seluruh sekolah mendapatkan internet gratis. Siswa yang belum memiliki gadget kita kasih. Biasanya mohon maaf ya, ini siswa yang tidak mampu. Pak Safarudin, ini bisa kita bundling. Kalau selama ini keluarga tidak mampu, dia bisa mendapatkan jaminan apa saja? Ada yang tahu? Kesehatan, apalagi? Beasiswa, apalagi? Perbaikan rumah, apalagi? Bansos, apalagi? Masih ada yang ingat gak? Ya udah. Pernah dengar PKH? Pernah dengar BLT? Pernah dengar KIP? Ya, apalagi ya? Rumah tidak layak huni RTLH. Kalau kemudian, ya bidik misi termasuk, kalau kemudian ini kita data yang biasanya ada identitas masing-masing, terus kemudian kita satukan hanya dengan KTP, maka data yang ada di KTP atau NIK itu akan bisa menjelaskan semuanya. Maka mereka yang kemudian terdata ini tinggal kita assessment. Oh, dari keluarga tidak mampu, ternyata sekian anak membutuhkan gadget untuk belajar. Tapi harus dibatasi. Tidak boleh nanti berlebihan. Kalau berlebihan, aduh ngegame terus. Nonton film sekarang ya. Nonton film sekarang kalau saya lihat anak-anak nontonnya kenapa ini kok diam, tenang, tapi menghanyutkan gitu. Ternyata lagi nonton film begini. Ini zaman. Kalau saya dan Pak Safarudin nontonnya masih TV ya Pak ya. Masih TV, gede banget gitu. Anak sekarang sudah tidak membacanya di situ. Inilah perkembangan zaman. Pada sisi lain, informasi itu demikian cepat dan kreativitas juga demikian luar biasa. Maka anak-anak kreatif kita berikan ruang bagus. Tapi literasi digital juga harus baik. Maka kontrol diri kita juga harus baik. Ketika mendapatkan informasi yang belum benar, maka pasti dia akan bertanya, ini benar atau hoax? Teman-teman, kalau beritanya hoax, Anda belum yakin, apa yang Anda lakukan? Angkat tangan. Apa? Bung. Cek di internet. Oke, apa lagi? Loh, kok sepi? Krik, 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 krik. Krik, krik. Ada. Mengkaji. Gimana cara mengkaji? Ya kaji ulangnya gimana? Buka internet, oh sama. Satu guru kayaknya ini sama. Buka internet, apa lagi bro? Hah? Oh ya kalau itu belum tahu, kamu langsung blokir gitu. Oke ini termasuk kelompok blokir. Ada lagi, kalau kamu tidak tahu ini benar apa enggak apa yang kamu lakukan. Tadi tanya di internet. Ya boleh juga sih. Yang betul adalah konfirmasi. Konfirmasi bisa dengan internet, bagus sekali. Tanya gurunya, tanya orang tuanya. Agar kemudian kita tidak keliru. Teman-teman ini sederhana, tapi kalau itu bisa kita lakukan maka akan sangat luar biasa. Kita akan mengalami situasi seperti itu, tapi tolong
Jangan karena kebanyakan menggunakan gadget kita lupa pada keseharian kita. Apa itu? Bertemu teman, menyapa tetangga, menyapa orang tua, ya. Oh, sholat yang muslim. Yang tidak muslim, itu yang Kristen, Katolik. Yang tidak muslim, tidak Kristen, tidak Katolik, ya beribadah, itu bagus, ya kan? Beribadah. Karena teknologi itu bisa digunakan untuk mengingatkan kita. Tadi umpama ada alert apapun begitu, terus kemudian bisa untuk mencari kebenaran, bisa untuk menambah literasi begitu, sehingga kita sangat berhati-hati. Tapi sekali lagi, jangan sampai kemudian itu menjauhkan semua yang sudah dekat. Akhirnya apa? Individualistiknya muncul tanpa sadar, dia bisa tertekan karena itu. Maka stres banyak muncul, maka kesehatan mental banyak terganggu. Sampai saya melihat, bener apa enggak ya itu? Sampai anak yang begini-begini. Bener ya? Sampai tangannya tuh tidur mimpinya gini-gini. Ini kebanyakan mungkin main game. Teman-teman, ketika kemudian ini bisa terjadi, inilah kesempatan anak muda seperti tadi yang ditanyakan di IKN. Pak, kami akan bisa mengerjakan itu. Kami akan bisa terlibat di sana. Saya masih ingat waktu itu di Salatiga, 2 kakak adik di rumahnya, bengkel yang sangat kecil, dia gunakan internet, dia ikut bidding salah satu komponen pesawat terbang. Dan waktu kompetisi, dia menyiapkan desainnya, dia compete ke sana, ternyata dia yang menang. Teman-teman, apa yang terjadi? Dia bisa belajar dengan sendirinya. Tinggal metodologinya benar, literasinya caranya benar, dan dia akan gunakan itu dengan kedewasaannya. Maka kalau kemarin saya di Papua, ketemu dengan seorang pendeta, dan pendetanya itu kemudian menolong ibu melahirkan, lalu saya tanya, Pak Pendeta, bagaimana cara Bapak membantu ibu melahirkan? Apakah Bapak pernah belajar kebidanan? Menjadi nakes gitu? Tidak, kami belajar dari YouTube. Jadi semua orang bisa mempelajari dari sana karena banyak orang sharing pengalaman yang ada di sana. Nah, karena terkait dengan sharing, saya ingin mendengarkan sharing dari kawan-kawan. Gimana bro? Silakan Pak. Kita buka pertanyaan ya. Kita buka pertanyaan boleh. Silakan. Mungkin 2 pertanyaan dulu boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, kita ada Vanessa di sana. Mungkin Vanessa Ya. bisa membantu yang ingin bertanya. Ada Syaratnya 2 Mbak orang. cewek dulu. Boleh. Saya coba ke depan dulu ya. Ini saya muter dulu Pak, lewat Turki. Turunan kilo. Oke, baik. Boleh disebutkan namanya dan pertanyaannya, silakan ini mic-nya. Ya. Boleh berdiri? Nama saya Daru Suci. Saya ini seorang konten kreator Pak. Jadi saya mau bertanya. Jadi kan saya sebagai konten kreator nih, kira-kira potensi apa yang bisa diberikan untuk kita para konten kreator muda? Setahu saya kan IKN ini dulu cuma hutan doang. Nah sekarang bakal jadi ibu kota. Itu kira-kira internetnya cepet nggak ya Pak? Kalau perlu banget nih, karena kita kan sebagai konten kreator perlu banget internet yang cepet buat upload konten ke medsos. Emang kamu tinggal di sana nanti? Enggak, tapi kan pasti nanti ke sana sih. Pasti nanti ke sana? Iya. Enggak, kamu yakin sekali kamu ke sana? Kita aja lagi proses ini. Karena dia akamsi Pak, anak Ya. kampung sini. Iya. Aslinya di situ? Iya. Bukan di sini. Di Balikpapan. Di Balikpapan. Bukan tidak di IKN. Kalau di IKN sudah cepat belum? Sudah. Ya udah. Tapi pertanyaannya bagus. Bagaimana kemudian para konten kreator juga akan bisa menggunakan, kalau belum cepat apa? Inilah yang dilakukan, super cepat. Kita kalau melihat di Asia kita tuh lambat sekali. Kita downloadnya juga kapasitasnya rendah. Maka kalau kemudian kita mau cepat, ya kapasitasnya ditambah. Kenapa kemudian kemarin dibangun BTS yang banyak sekali? Ini BTS Tower bukan BTS Army. Ada Army di sini? Oh ada. Kenapa itu penting? Itu infrastruktur. Yang kedua kecepatan.
Maka kalau kebijakan itu bisa kita ambil dimanapun tempatnya. Oh apalagi di IKN. Kalau di IKN pasti wus-wus. Kenapa? Tadi kita udah diperagakan dari beberapa perusahaan asing yang siap masuk untuk bekerja sama. Tahun depan akan ada uji coba untuk pertama kali taksi udara. Mungkin juga akan ada di kota besar lainnya. Tadi ada baling-balingnya, saya hitung tadi sekitar berapa, 6 kalau tidak salah. Ya, bentuknya kayak helikopter, pakai baling-baling dan semua pakai baterai. Bisa terbang 100 km dan tahun depan akan diuji coba. Kayaknya uji cobanya ada di IKN untuk pertama kali. Itu contoh ya. Internetnya bagaimana dengan kecanggihan itu udah pasti karena tadi ada yang dari Eropa dia sudah menyiapkan. Dari Tiongkok tadi ada Huawei yang disiapkan, jadi dengan segala kecanggihan bahkan smart city-nya tadi itu betul-betul disiapkan dengan CCTV yang cukup lengkap sehingga kalau ada kejadian semacam kejahatan akan cepat terdeteksi. Mudah-mudahan tidak terjadi kebakaran begitu, juga akan cepat terdeteksi dengan baik. Ini butuh kecepatan. Jadi kalau sudah cepat, teman-teman konten kreator mau ngapain? Hari ini saja teman-teman sudah bisa menceritakan progres dengan baik. Mama, bagaimana perkembangan IKN hari ini? Bayangkan konten kreator hari ini bercerita. Apa manfaatnya? Tadi waktu saya masuk ke sana teman-teman, yang saya temui pegawai, karyawan Pak. Kita tanyain dari mana? Oh ternyata banyak dari kampung sekitar itu kira-kira 30%. Saya tanya, ada yang dari luar dengan berbagai spesifikasi teknis. Bagaimana kamu bekerja di sini? Bayarannya bagus enggak? Gitu. Bagus. Kerjaannya bagus enggak nanti? Oh siapa? Bagus Pak. Ada semangat-semangat. Coba konten kreator masuk ke sana, izin tentu saja ya. Terus kemudian konten karyawannya, teknisnya, yang suka desain arsitekturnya, yang suka civil work, yang suka transportasi. Ada satu lagi loh tadi kita bicara, air. Supply air. Ada juga nanti yang rencana no waste area. Jadi area itu betul-betul tidak ada sampah karena semua akan di-recycle. Nah yang suka ekonomi sirkular sekarang udah bisa konten. Jadi sebenarnya para content creator ini kalau mau explore IKN ini waktunya. Karena kawan-kawan bisa memulai dari awal, yang lain tidak bisa. Transportasi, bagaimana nanti kira-kira kalau orang tinggal di sana akan seperti apa, dan semuanya dengan sangat bagus sekali. Itu kamu mulai bisa. Bahkan kamu boleh bisa cerita nanti, seandainya itu sudah terjadi dampaknya kemana? Dampaknya ke Balikpapan, dampaknya ke Samarinda itu nggak bisa dipungkiri. Boom. Maka warga di Balikpapan, di Samarinda siap-siap. Daerah ini akan maju luar biasa, akan banyak dikunjungi dan kalau tidak siap-siap, awas ya, nanti akan terjadi kompetisi. Kompetisi kalau kalah jangan marah loh ya. Maka cara menyiapkan yang paling baik adalah belajar.